Gue bawa mobil itu dari kelas 3 SD. Hah? Gue nggak mau ngeyaini mobil buat dijual gitu loh. Jadi gue tinggiin aja sekalian. Kalau laku ya udah. Kalau laku ya udah. Tinggal tunggu Mas mau dijual lagi apa nggak mobilnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, spesial dari tamunya dan juga dari kendaraannya. Kalau sekarang gue ditemenin sama Mas Andi Jibrut. Sehat ya, Reng? Halo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini adalah BMW E39 pertama kita yang kita wawancarain. Mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nih yang punya E39 akhirnya dibahas E39 gitu. Yang kita bawa sekarang one of the best dari E39 ya kan. Mas Andi Jibrut itu punya cerita panjang tentang mobilnya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan juga yang lagi cari official merchandise dari Dialog Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dialog Indonesia. Ada berbagai macam barang, ada mulai aparel, ada kaca film, ada knalpot, macam-macam. Jadi yang kebutuhan kalian langsung aja dicek. Kalau ada yang cocok langsung di check out gitu. Tanpa berlama-lama nih karena Deg-degan. deg-degan. Ditanya. Jadi gue nih bener-bener gue kemarin kan abis bangunnya 36 bareng sama adik gue gitu, segala macem nih 39 ini adalah salah satu mobil yang menurut gue saat dulu gue pertama kali mobil, ini mobil cakep ya, mewah gitu, Iya segala benar. macem, gede. Kesannya mewah gitu ya. Kesannya, tapi kan enak dipakainya. Enak banget. Enak banget. Nah, Bro, kalau ngomongin masalah mobil nih, Iya. ini BMW E39 tahun berapa dan yang tipe apa? Nah, jadi E39 ini dia kan punya beberapa varian tuh sebetulnya. Oke. E39 setahu gua itu ada di yang pertama tuh masuk di Indonesia tuh tahun 96 kalau nggak salah ya. Oke. Gitu. Kalau 96 97 dia ada tipenya 523, terus 528 itu yang pre-facelift. Oke. Yang faceliftnya yang masuk ke sini kalau nggak salah itu 520, 525, 530. Nggak ada 528? 528 di pre-facelift. Iya, langsung ke 530. Langsung ke 520, 525, 530 jadinya. Iya, dan kebetulan yang ini tuh facelift tahun 2004. 2004? 2004 520. 520. 520. Kalau si E39 sendiri produksinya itu sampai tahun berapa? Setahu gue tuh sebelum E60 ya, 2004 ini nih Terakhir? Iya, terakhir ini. Oh. 2003 2004 ini udah terakhir banget. Oke, jadi masuk 2005 tuh udah masuk ke E60. Betul, 2005 2006 lah. Oke. Kalau nggak salah. Oke. Jadi udah last editionnya di sini. Last edition ini. Last editionnya di sini. Sebelum gua ngomongin masalah mobilnya nih, kita tarik mundur. Kalau ngomongin masalah ini kita udah ngobrol-ngobrol nih di belakang nih. Ternyata Mas Jibrut ini udah beberapa kali ganti mobil, teman-teman gitu. Jadi yang gue mau tanya pertama kali, ini lu kan suka mobil karena lu udah ngulik nih masalah mobil. Iya. Dari mulai unit apapun segala macam gitu. Kalau mau boleh tahu, apa yang menginfluence lu suka sama mobil? Sebetulnya kalau bicara mobil emang ya dari kecil sih sebetulnya. Dari kecil itu gue bawa mobil itu dari kelas 3 SD. Hah? Jadi emang benar. Jadi 3 SD? 3 SD gue bawa mobil ke sekolah. Waktu itu bokap gue punya mobil Kijang. Oke. Dia ada Kijang, ada satu lagi buat dia pakai kantor zaman dulu. Gue emang seneng tuh maju mundurin mobil, belajar gitu. Dari mulai kelas berapa? Kelas 3 SD gue inget banget gue bawa mobil waktu itu pas lagi mau penjaskes ya. olahraga penjaskes kan. Nah, kelas 3 SD gue bawa Kijang. Gila. Karena kan kalau Kijang kan udah pasti setirnya kan agak di atas ya, Iya, terus iya, kursinya iya, juga iya. tinggi. Iya, benar. Jadi kayaknya aman aja gitu, badan gue itu kayaknya udah mulai bisa. Dan memang gue senang sama mobil karena bokap gue dulu suka ganti-ganti mobil karena memang nyoba-nyobain aja gitu kan. Oke. Terus nyuci mobil sampai akhirnya itu kebawa sama gue gitu. Oke. Gue kebawa, bokap gue itu orangnya senang nyuci mobil sendiri. Oke. Jadi setiap hari kalau bisa gue pagi harus nyuci mobil. Setiap hari? Setiap hari kalau bisa. Mau ya pokoknya apapun itu gue tiap hari rutinitas gue pagi bangun gitu misalkan ya pagi-paginya gitu. Sarapan dulu dong? Iya sarapan. Oh nggak kepingsan? Pingsan. Cuci mobil, gue paling senang cuci mobil sendiri. Paling senang cuci mobil sendiri? Cuci mobil sendiri. Makanya lu bikin tempat detailing? Iya.
Apa nama tempat tidur lu? Win Auto Care bareng Gimana? sama temen gua Iksan di Durensawit. Nah, buat teman-teman yang dekat-dekat Durensawit. Nah, mampir. Mampir. Kempling mobilnya. Karena yang punyanya suka cuci mobil. Jadi ngedetailin mobilnya pasti harusnya lebih maksimal dibanding orang yang cuman bisnis aja. Iya. Menurut gue seperti itu. Betul. Jadi balik lagi ke suka mobil dari situ akhirnya ya udah kayaknya suka lah sama bentuk-bentuk mobil yang apalagi yang waktu itu kan di eranya 90-an. Di era 90-an kayaknya mobil bagus-bagus ya. Kalau ngomongin masalah desain paling bagus, banyak ngomongnya itu adalah mobil tahun 90-an. Benar. Sebenarnya bukan paling bagus, paling timeless. Iya sih, benar-benar. Iya nggak sih paling Benar, timeless. benar, Jadi paling kalau timeless. buat dinikmatin dengan zaman 2024 sekarang mau ada mobil 90-an nggak semuanya memang, Betul. tapi banyak banget yang desainnya masih bisa diterima di tahun benar. 2024 ini. Betul, setuju banget tuh. Karena lebih ngelihatnya ya timeless itu ya. Iya. Udah gitu materialnya kayaknya serius gitu bangunnya. Tebel. Kalau ngomongin sekarang kan, mobil sekarang ada yang ngomong ini mau bikin dari kaleng kerupuk. Sebenarnya enggak sih, tapi mungkin karena cost-nya dikurangin, terus. Namanya juga bisnis ya Pak. Iya benar. Kalau besinya setebel, platnya setebel zaman dulu lagi, mobilnya mungkin akan lebih berat kan. Mobil zaman dulu kan terkenal dengan berat-berat, Betul. yang jadikan mobilnya mungkin bahan bakarnya akan lebih boros gitu. Jadi sekarang mobil mungkin dijadikan lebih enteng supaya bahan bakarnya lebih optimal, segala macam lah. Betul. Tuh. Gitu sih. Dari awal berarti dari bokap. Dari bokap. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD gue udah bawa mobil Ke acara penjas kelas. Iya, olahraga kan pagi-pagi biasanya kalau hari apa gue lupa Iya, gitu iya, ya kan. iya. Pagi nih, wah masuk sekolah ya kan. Ya gue ngumpet-ngumpet lah, tapi waktu itu bilang sama security-nya, Pak jangan bilang-bilang guru saya bawa mobil ya kan. Ya udahlah gitu. Bahaya loh mas. Kelas 3 SD. Dan gue baliknya nganterin temen gue pulang. Jadi lu sendiri atau ditemenin supir? Enggak, sendiri. Jadi gue Sendiri? sendiri, bener-bener sendiri. Jadi jarak rumah gue sama sekolah tuh kurang lebih sekitar hampir 10-an kilo gitu. Gue bawa mobil sendiri dan gue emang kepengen bisa, nekat gitu, bener-bener nekat. Karena bokap gue juga tahu kan, emang ini udah bisa bawa gitu. Kelas 6 SD udah bawa sampai ke puncak, SMP gue bawa sampai ke Jawa. SMP Keluar kota waktu itu. Itu sih nggak bener sebenarnya. Iya nggak ini bener yang ya, nonton karena anak belum SD. punya- Om Jibril kemarin sampai puncak. Itu sih nggak bener sebetulnya karena belum punya SIM kan. Iya, udah. Itu lah, jangan ditiru lah. Jadi teman semua yang mungkin masih di bawah umur ya tunggu sampai SIM kalian ya, takut Ya. nanti tangan polisi aja bapak kalian juga yang repot. Tapi gue mau nanya penasaran tuh. Kan lu pakai Kijang, Iya. kelas 3 SD bawa ke sekolah. Oke. Transmisinya matic apa manual? Manual. Manual. Karena waktu itu belajar mobilnya juga manual. Oke. Sampai akhirnya kan ngalamin di mana waktu itu kan mobil masih joinan lah sama kakak gue gitu kan. Kakak lu umur? Beda 2-3 tahun lah sama gue. Oke, jadi benar-benar dua anak SD pakai Kijang ya. Nah, bedanya kakak gue itu baru bisa make mobil itu di SMA, apa kuliah gitu. Oh, malah lu. Jadi gua duluan. Jadi lu ada urusan nganterin kakak lu dong? Enggak sih. Oh, enggak. Dia naik motor akhirnya. Dia naik motor sama temennya, gue naik mobil sendiri. Malah jadi nganterin kakaknya pakai baju SD kan. Ini siapa yang nganterin? SD. Manual kayak bro. Manual. Karena kan zaman dulu kan di mana kalau nggak salah ya, orang berpikir beli mobil mendingan aman di manual deh daripada di matic karena mungkin kerusakan apa segala macam. Ya karena kan balik lagi Iya. mungkin dulu memang kita biasa dengan manual. Betul, terbiasa. Iya, seperti dengan mobil combustion engine sama electric vehicle Iya, sekarang. benar. Mungkin lebih kurang pertimbangannya seperti itu teman-teman. Jadi Iya. kayak ini nanti kalau rusak Betul. spare part ada nggak ya? Betul. Karena terbiasa dengan transmisi yang manual, Betul. yang sesuatu hal yang tidak biasa itu kan menjadikan ada ketakutan tersendiri. Iya. Makanya menjadikan itu mobil yang mungkin zaman dulu manual aja lah. Iyalah, mendingan manual aja. Kayaknya aman aja nih. Iya, Gitu. soalnya ada temen gue sampai sekarang mobilnya semuanya manual sampai terakhir. Oh, Gua gitu. ngelihat dia bokapnya beli HRV manual. Oh, Jadi menurut gua HRV kayak manual ya? HRV manual. Kayak dia bilang karena 6 speed. Enggak, gua bilang bukan itu masalahnya. Jadi waktu pas gue duduk di gue bodong pulang, ngapa jadi manual HRV? Mungkin gue bilang, "Ini showroomnya akhirnya laku juga tuh HRV manual udah lama mangkrak di showroom." Karena susah pasti. Iya, pasti kan lu nyari HRV matic manual. Matic pasti. Tapi memang ada orang yang bilangnya tuh lebih nyaman atau lebih enak pakai manual. ya dulu ya berpikir gitu. Kalau sekarang sih enak kan matic. Matic dengan Enak Matic dengan jadinya. kemacetan di Jakarta Iya. segala macam sih udah paling bijak. Iya, dari Bekasi Matic. ke sini aja, aduh panjang waktunya.
Tadi John Cibret kan dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Dari ngomong, macet nggak? Lumayan. Lumayan. Kita warga Bekasi saya. Nah, ngomongin selain, kan kalau lu bawa mobil pertama Kijang ya, Iya, Kijang. Kalau ngomongin mobil pertama yang memang akhirnya lo pakai sendiri itu apa? Oke, jadi ya karena kebetulan lagi dulu ada mobil yang gini. Waktu itu bokap itu udah SMA ya berarti ya. Udah SMA itu kayaknya udah agak boleh milih mobil nih waktu itu nih. Dan kebetulan gue SMA, kakak gue kuliah, jadi udah sharing tuh, udah join. Mobil pertama yang gue minta itu Hyundai Verna Accent. Oke. Accent Verna tuh iya 2003 kalau nggak salah mobilnya. Karena gue ngeliat dulu ada yang pakai jadi gue lewat di Senayan, ada yang pakai warnanya silver apa champagne, gue keren banget waktu itu. Dan gue pengen mobil itu. Dan mobil itu juga kayaknya zaman dulu juga kayaknya nggak gitu mahal. Jadi saat zaman-zaman itu mungkin 2005, 2006 itu memang banyak berkeliaran tuh Accent cakep. Nah, dulu tuh punyanya Andre Irawan. Andre Irawan. Itu kalau nggak salah silver pakai monoblok 3 tuh. Mungkin itu kali yang Tripis tuh. Terus ada juga anak Asalvo dulu pakai, gue lupa. Brabus apa? Enggak, pakai velg baru tuh. Gue bukan Spirit Sage. Apa? Enggak, ada juga pakai Profound. Pokoknya mau velg itu di white body gitu segala macam ya. Zaman itu tuh salah satu mobil yang lumayan nggak rame, tapi kalau yang keluar cakep gitu mobilnya. Benar, gitu. Makanya mobil nggak rame yang main, tapi yang sekali keluar tuh cakep mobilnya, cakep-cakep gitu, ya. Coba kalau sekarang nyari. Sekarang nyari susah kali banget. Hyundai Accent Verna kalau nggak salah. Iya. Oh, Hyundai Accent berarti yang 4 pintu yang sedan. Iya, maksudnya kan ada yang kecil, yang ada lebih pendek itu apa ya? Ini satu lagi. Avega ya, bukan ya? Accent, benar Accent kok, benar. Accent kan dulu sedan bukan yang hatchback gitu. Iya, itu tuh. Tuh ada beberapa lah yang make tuh, yang akhirnya mobilnya cakep-cakep tuh, memang ada banyak yang berkeliaran lah. Dan gue kepengen itu, ya gue bilang akhirnya waktu itu kalau nggak salah zaman 2000 berapa gitu, itu harga cuma masih 58 juta. Baru? Mobil masih baru gitu, maksudnya beli second tapi kondisi masih agak baru. Mobil 58 juta beli di Kemayoran dan manual lagi. Nah, gue langsung kepengen, karena memang eranya waktu itu kan bubut baut 5 gitu ya. Yoi, bener. Di Sarinande nih. Bener. Nah, di Sarinande, kepengen kadang-kadang lihat kayaknya kalau mobil modifikasi ya udah baut 5-in aja gitu, meskipun peleknya cuman hanya waktu itu pakainya kupu macan, punya E260, E211 gitu. Kayaknya itu udah paling ngetop ya waktu itu. Iya, karena kalau itu pas zaman dia ungu macan, kalau zaman gue Sportline. Gila, 800.000 beli peleknya. Yang penting bubut dulu aja. 800 dulu. Oh, anjir, murah banget. 800 bro. Gua 2 jutaan sih udah. 800 dulu, 800 itu adalah starter pack bubut. Iya, starter pack ya. Starter pack. Atau yang penting buat gitu iya. kan. Kalau tenhol kan memang agak mahal ya, tapi karena dulu memang duitnya pas-pasan ya, jadinya beli velg yang penting bisa pakai dop Mercy. Bener. Lambangnya Mercy gitu tengahnya. Lambangnya Mercy. Pakailah tuh velg Sportline. Betul. Pasang 800.000, bubut dulu masih 500.000. Gue udah 800 tuh. Iya, bubut 500.000, bubut nyuci mobil nongkrong. Bener, cuman itu doang. Iya, main jangan decking lupa mobil. semirban. Iya, jadi Semir. belum spuring, belum apa, roda masih miring tetap nongkrong. Sistem sih gini, ya habis main decking gini nongkrong. Bodoh, Yang bodoh. penting mobil bersih, ban kinclong. Bener, kunci itu yang penting semirban aja jadi cakep dia. Jadi itu tak SMA. SMA. Mulai lo, kan pertama lo suka mobil. Iya. Terus lo suka, akhirnya lo jadi modifikasi. Yang tadi lo bilang baut 5 kan? Iya. Memang lu dari awal tuh memang suka gara modifikasi itu gara-gara ngelihat mau mobil yang berkeliaran, atau ada influence dari bokap lo yang suka mobil juga nih? Sebenarnya kalau influence bokap banget sih enggak, bokap tuh cuman kayak memelihara mobilnya aja, Oke, ngerawat lah, iya. kayak ngerawat gitu ya, mobil dicuci, Iya, dirapin, iya. dibersihin, jangan Iya, sampai kotor. iya, Tapi iya, kalau buat influence kayak main mobilnya apalagi modifikasi, pas lagi tuh ya karena gue di Bekasi gitu, kalau misalnya lagi ke Jakarta gitu, ke Senayan, ke daerah belakang tuh Bangjen ya. Nah itu kan jadi gue ngeliat Pakubono zaman-zaman itu kayaknya ngeliat mobil cakep-cakep ya. Nah disitulah gue ngeliatnya. Karena di 2000 waktu itu 2009 kalau nggak salah udah ganti tuh, udah bukan Accent lagi, gue pakai Civic.
Oh, pakai Civic, sempat pakai Civic. Sempat pakai Civic IS waktu itu. Oke. IS warna biru, gue nongkrong lah bareng sama diajak temen gue ke Bang Jen. Oke. Nah, disitulah gue ngeliat, oh ternyata mobil pada cakep-cakep ya di sini. Iya. Kalau di Bekasi kok sunyi. Jadi buat teman-teman sekarang yang nggak tahu Bang Jen itu apa, Bang Jen itu adalah toko stiker Iya, di betul. Sate Khas Senayan yang di Pakubono. Jadi itu dulu tuh ada Fuji Film. Betul. Di situ ada Di Fuji situ Film. tutup ya, Tutup. baru. Parkiran depannya itu buat jadi stiker. Mungkin Iya. kalau teman-teman datang ke acara Suddenly Meetup yang kemarin itu Bang Jen jualan stiker tuh. Oh ada ya? Iya. Dan Bang Jen itu gue ngeliat ada di kondangan temen gue. Di kondangannya. Mas Omenos L39. Gue liat aja ada Bang Jen di kondangannya. Dulu kalau nggak salah Bang Jen gondrong. Gondrong. Oh, masih gondrong? Gondrong. Sekarang udah nggak begitu gondrong. Dulu gondrong banget. Oh gondrong banget. Dulu gondrong banget bener. Masih di tempat Pakubono itu. Iya. Di Fuji Film itu tuh. Jadi ada Fuji Film tutup. Nah itu Bang Jen mulai jualan dengan hardtopnya. Betul. Ada nasi goreng soalnya. Yoi, bener. Jadi memang nongkrongnya gitu teman-teman. Jadi dulu tuh muter dulu di daerah dari daerah Pati Unus, udah muter-muter ke Bang Jen. Setelah Bang Jen kita jalan lagi tuh ke Senayan. Asap Asia Afrika. ya, asap. Yoi, bener Asia Afrika atau ke Patung Panah. Panahan. Jadi ada beberapa titik yang memang tergantung jam. Itu serunya zaman dulu. jam-jaman Jam itu. segini berarti gue nongkrong di Pati Unus Betul, nih. Jam segini malaman dikit ke Bang Jen. Nah, habis Bang Jen malaman dikit udah mulai ada kebut-kebutan ke Asia Afrika. Nah, sampai Asia. pagi. Bener. Sampai pagi. Seseru itu sih. Seru sih zaman Seru itu. Nah, dari Civic IS itu berapa lama lo pakainya? Civic IS gue pakai 2 tahun lah kurang lebih. Oh, 2 tahun? 2 tahun. Oke, sekarang fast forward ke mobil-mobil Eropa. Karena beberapa kali gue ngeliat lu gonta-ganti. Pertama mobil lu mobil Hyundai ya, Korea, mobil Jepang. Tapi kenapa akhirnya lu jadi main mobil Eropa lu? Nah, jadi gini, waktu pas 2009, 2010 gue lupa pas abis setelah pakai Civic, Oke. mulai deh tuh gue ya ketemu orang yang umuran yang sama gitu ya. Kok dia pakai mobil Eropa cakep ya gitu, kesannya kayaknya udah elegan, mapan. Meskipun gue tahu sih, meskipun gue juga tahu ya kita masih pada sekolah, masih pada kuliah gitu. Cuman kesannya waktu itu kan, kayaknya nyaman gitu. Mungkin di saat itu juga ya kita sama-sama tahu lah gitu, dimana kalau pasti kan ngeliat Eropa lebih menarik gitu. Iya gitu. pasti. Karena pilihan velg aja Iya jatuh dong, pada gitu. mobil Eropa gitu. Nah, singkat cerita waktu itu ya di Bekasi juga nih, ada salah satu temen gua, dia punya mobil Eropa banyak, ada Mercy, BMW segala macam, dia koleksi banyak waktu itu. Nah, terus gua main ke rumahnya dia nih, gue lihat ada ya 202, ada 39, ada M46 gitu-gitu deh. Gue ngeliat, gue nanya-nanya tuh, gue kan orangnya agak norak ya, apa-apa gue tanya gitu kan. Bagus, itu namanya bagus. Gue nanya, mas ini gimana sih, mas gini, banyak tanya. Jadi akhirnya gue, oh begini, oke. Nah singkat cerita, kayaknya harus dijual nih berarti nih si Civic nih. Waktu itu gue bilang ke bokapnya, Pak boleh nggak dijual mobilnya? Mau ngapain dijual? Mau ganti mobil? Mobilnya apa? Kan masih kuliah waktu itu kan? Iya. Ya ganti mobil, Mercy lah atau BMW lah waktu itu kan. Jangan, beli Honda Jazz aja. Kamu kan masih kuliah, butuh operasionalnya lebih irit segala macam. Jangan Pak, kurang enak. Lagi juga gue mikirnya, oh badan gue kan agak kecil ya. Jadi gue mikir mobil apa yang sekiranya dimensi dalamnya juga besar lumayan, tapi tetap kesannya mewah. Tapi harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu. Yang race di 100-an lah waktu itu, 100 jutaan. Nah, singkat cerita lagi, waktu itu gue udah ngincer E39 di zaman itu, di tahun itu ya, 2009-2010 waktu itu. Cuman nggak sampean punya E39. Karena waktu itu sempat banyak beberapa temen gue bilang, lu kalau mau main Eropa pertama kali, lu jangan beli BMW apalagi E39 deh. Oke. Gue ke influence itu tuh. Dengan alasan? Dengan alasan, satu, BMW spare part mahal. Oke. Ini cerita dulu ya. Iya. BMW tuh spare partnya mahal, udah gitu ngerongrong, udah gitu harga jualnya belum tentu bagus ya kan. Udah gitu, apalagi lu seri 5, E39. Wah, kayaknya udah pusing gitu kan. Wah, kacau nih udah nih. Akhirnya, terus apa dong? Lu kalau main Eropa, paling bijak 202.
Oke, Wah. Mercy. Berapa harganya? Gue cek dulu kan masih apa ya, pos kota ya? Oh iya bener. Masih pos kota kan? Pos kota, Kompas pos kota waktu itu kan. Pos kota. Kalau lo mau nyari mobil, pos kota. Iya, tuh. pos kota. Iklan deret. Iklan deret kayak gitu. Ya kan ada nomor telepon, lihat pasti suka kan? PSWP. lihat pasti suka, ya udah deh. PSPW ya. Benar. Tambah baru ex wanita. Ex wanita, Iya, itu gue lihat tuh ada W202 C230. Oke. Wah, mesinnya berarti bagus. Yang nih. biarpun kalau datang, oh ini Cibo. Ah, Biarpun betul. Karena C30. kan modelnya kan asumsinya orang kan, oh pasti Cibo nih, zaman dulu nih. Kalau sekarang, oh 230, soalnya gue juga ada insight dari temen, belinya kalau bisa jangan yang C180 atau Oke. C200, Oke. belinya yang udah tinggi aja sekalian. C230, Oke. ini nih dia nih, berapa? 128 juta. Saat itu. Saat itu 128 juta. Nah, akhirnya gue jual, minta tambahin bokap lah waktu Oke, itu, Pak, oke. tambahin lah. Ya sebenarnya waktu itu bokap gue juga nggak kepengen gue punya mobil. Karena apa? Apa biasanya mobil Jepang semua dulu ya? Iya, mobil Jepang Oke. semua. Nah, bokap gue itu Civic gue kan 2001. Oke. Kalau gue ganti turun tahun dong, karena 97. Bener. Turun tahun dong. Bener. Jadi Itu yang jadi concern dari orang tua tuh. Orang Lu nggak mau pakai mobil baru, lu mau mobil nah, tua ya gitu. yang ada kamu mendingan beli, papa tambahin belinya mobil yang rada baruan. Kamu pakai kuliah enak, nyaman, udah gitu nggak takut di jalan kalau Bener. mogok-mogokan. Iya, Enggak, Pak. Bagusan ini, lihatnya lebih keren. Atau serah kamu lah, ya udah. Singkat cerita, kejadian deh tuh, gue beli C230. Ternyata pas gue beli itu non facelift. Oke. Yang akhirnya gue baru tahu lagi ternyata 202 punya faceliftnya. Ah. Gue nyesel tuh di situ tuh. Kenapa gue nggak beli facelift ya kan? Wah, ini nah itulah akhirnya gue belajar di situ. Oke. Belajar, oh ternyata ada facelift, ada nggak facelift di Eropa pun sama. Gitu. Gue juga baru melek Mercy pada saat Iya, itu. iya, Gitu sih. Nah, dari Mercy itu lu berapa lama pakainya? Wah itu lumayan tuh pakainya. Gue sih memang pakai mobil sekitar setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun, kadang-kadang bosen nih, pengen cari yang lain. Dijual aku berapa ya? Iya, Suka gitu kan. iya. Akhirnya pelan-pelan deh tuh dari itu kan fase gua zaman kuliah kan. Fase zaman kuliah gua akhirnya mulai deh tuh penasaran pengen coba gonta-ganti mobil. Oke. Gitu, penasaran coba ganti-ganti mobil. Yang pertama dari mulai 202 gua pernah pakai, akhirnya dijual. Oke. Ganti 202 lagi, Oh, ganti 202 lagi? tapi facelift. Oh iya, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, jadi oh ternyata ada faceliftnya, gue kepengen facelift. Oke. Akhirnya gue pakai yang facelift cari. Oke. Nah setelah pas gue udah nih, woi ternyata ini yang gue suka nih 202 facelift. Bedanya apaan sih? Nah bedanya ya kalau nggak salah ya itu lampu sepenglihatan sama sih, cuman dalamnya beda. Bumper yang kelihatan banget tuh bumper depan, side skirt, bumper belakang, lampu belakang, interior black cladding atau apa sih namanya? Backlighting orang lama deh kalau ngomong backlighting. Black Door cladding. trim, door trim. Door trim, benar. Bukan black cladding, sorry. Gue kesannya orang zaman dulu gitu. Kalau backlighting, service backlighting, Ah, itu door trim ya. door trim lah gitu. Nah itu bedanya, cuman akhirnya kejadian nih, gue punya 202 facelift. Ini ternyata mobil yang 202 enak nih. Bener kata temen gue, main mobil Eropa di awal Mercedes. Oke. 202, bukan Sip. E39. Enggak. Sip. Wah, udah nih, gue tandain tuh orangnya. Oh, berarti dia bener. Gua tandain. Tapi juga gara-gara orang itu juga, gue akhirnya, oh ternyata lu cuman itu aja gitu. Akhirnya, kenapa gue akhirnya bisa pindah ke 39? Nah, ngomongin masalah, kan lu pakai 202 nih. Tapi kan lu bilang lu suka explore, nyobain mobil semua segala macam. Startnya lu main BMW, itu seri apa yang pertama lu beli? Pertama Yang lu cobain kali, ya. oke, Kalau cobain. Mercy kan nih 202 nih. Ya, oke. Iya. Jadi dari 2010 tadi ya, Oke. 2011 itu kan pakai Mercy lah. Sampai akhirnya gue pakai 210, pakai Boxer, pokoknya Oke. 211 gitu, Iya. Mercy terus lah gitu. Sampai akhirnya gue mikir, kayaknya mobil kan gak cuma Mercy, Eropa, harus cobain yang lain dong, BMW lah, apa segala macam. Dan gue tanya sama orang yang sama nih, kalau misalkan gue ganti BMW gimana? Ya kan gue bilang, jangan, pokoknya apa. Tapi kan E39 enak gitu, ya tapi janganlah, udah bener lo di Mercy gitu. Dengan berbagai macam ininya dia lah gitu kan. Terus gue mikir, dia itu ngomong jangan pakai BMW sama beli E39, dia sendiri kan gak pakai BMW.
Dia sendiri nggak pakai 39, jadi ngapain gue ngikutin dia? Akhirnya gue mikir, oh iya, gue harus coba. Kalau nggak gue nggak mulai nih. Emang gue suka mobil yang basicnya tuh agak gede. Mobil apa nih yang budgetnya harganya masih oke, badannya agak gede, dalamnya juga nyaman, bentuknya agak-agak manis lah. E39. Cocok nih. Gue cari waktu itu akhirnya dapet di Bandung. Waktu itu minta tolong sama Negi sama Ihsan. Waktu masih di Bandung. Cariin kebetulan ada iklannya E39 525 tahun 2001 waktu itu. Warnanya hitam juga. Nah, itu akhirnya pertama kali gue pakai mobil BMW dan pertama kali gue pakai E39 dan langsung jatuh cinta di situ. Apa yang bikin lo tuh suka? Ini ngomongin masalah dengan Mercedes-Benz ya, dengan Mercy ya. Menurut lo apa yang bikin lo tuh tertarik suka ya kayak oh ini nih sip nih apa? BMW dan Mercy gitu. Mercy enak. Oke. Mercy dipakai enak, nyaman, kesannya adem gitu, tenang gitu. Kalau BMW sensasinya aja sih. Sensasinya sama, kalau lu lagi bawa responnya juga pasti beda. Oke. Gitu. Ngerasa kayaknya jadi muda terus, Pak. Oke. Kalau pakai Iya, BMW iya. kesannya jadi muda terus aja gitu. Iya, Tapi iya, nggak iya. juga. Cuman akhirnya gue suka akhirnya sama 39 dan gue apa ya? Konvertunya sama 210 ya. Oke. Ini sama-sama mobil nyaman, Oke. sama-sama mobil enak yang sama-sama waktu itu gue punya. Oke. Setelah gue cobain dua-duanya memang ini punya keunggulan masing-masing nih. Bukan berarti ini lebih bagus, ini lebih enggak. Cuman ada kalanya ketika pribadi gue ya, dia 39 di BMW gitu, kayaknya dengan sentuhan yang punya tambahan nilai modifikasi, mobilnya jadi lebih terlihat menarik. Oke. Karena dia kan pakai ada ditambah ini pernak-pernik Iya, gitulah kira-kira. Pernah-perniknya lebih banyak nih ya. Kesannya lebih seru ini nih. Oh. Bukan berarti itu Mercy juga, oh Mercy bagus Pak, gue suka banget Wan. Gitu, Mercy nyaman dipakai dan siapapun pasti setuju, Mercy pasti enak gitu aja. Nah, kan lu ngomongin pertama kali mobil itu 52? Pertama kali 525. 525? 525. Ya kan? Nah, yang ini 520. dan lo bilang tadi di sebelum kita mulai, lu suka banget sama 520. Iya. Yang dimana mungkin kebanyakan orang ngomong kalau lo pakai salah satu seri yang paling tinggi speknya. Betul. Apa yang bikin lo suka banget sama 520 khususnya mobil ini dengan mobil lo yang sebelumnya yang dimana harusnya speknya lebih tinggi? Oke, jadi cerita di balik mobil ini berarti kenapa gue harus milih dan tetap mempertahankan 520 gitu ya. Karena sebenarnya gini, bicara masalah tipe E39 memang top of the line-nya di sini tuh 530. Oke. Normalnya memang gue lebih suka 530 karena apa? Satu dia kencang, fitur paling lengkap segala macam. Tapi karena memang ini udah usianya udah tua, kita cari mobil yang kondisinya second tapi masih terbaik susah dapat barangnya gitu kan. Bener. Akhirnya karena gue udah pernah ngalamin cari mobil E39 gue punya, gue harus cari mobil E39 yang kondisinya paling terbaik sekarang. Oke. Gue nggak peduli tipenya yang berapa, gue nggak peduli warnanya apa, yang penting gue cari kondisi yang paling bagus. Dan ketemulah mobil ini di 520. Tapi di balik itu kelebihannya ternyata pas gue nyoba-nyobain, oh ternyata 520 punya kelebihan yang di mobil tipe seri E39 nggak punya. Apa? Misalkan contoh electric seat yang tadi gue bilang. Di mobil ini memang minus ya, nggak punya electric seat. Tapi dengan minusnya dia menjadi keunggulan dia saat ini. Nggak rusak akhirnya, nggak reot-reot, nggak banyak problem di joknya. Itu salah satu yang makanya, wah ditambah juga ini kan ada double glass. Ya memang kedap banget enggak sih, tapi lebih lah kedap sedikit dibandingkan yang masih satu gitu. Single glass. Nah, ini teman-teman, lucunya adalah mobil ini sempat dijual. Sempat. Bener ya? Sempat kejual. Dan akhirnya lu buyback. Iya, buyback. Ya kan? Nah, kalau udah ngomongin sesayang itu sama mobilnya, memang kondisi mobil ini pertama kayak lu beli. Iya. Gimana? Standarkah atau apa? Oke. Boleh saya minum? Boleh. Boleh. Ngomong mulu aus ditanya. Bener. Ditanya sama Pak Rizwan ini aus tuh. Jadi pertama kali mobil nih, gue cerita ya. Jadi sampai akhirnya kan gue pakai E39 tuh berapa kali tuh. Akhirnya ya karena ada. Ini udah maksudnya gini. E39 ini sudah berapa kali ganti sampai lo akhirnya menemukan mobil ini? Ya ini E39 terakhir. Setelah berapa kali ganti? Setelah ya 523, 528, 525,
530, 4 berarti sama ini 5 tipenya ya. Enggak, maksudnya ini ganti berapa kali? Lu nyobain E39 tuh berapa kali sampai akhirnya lu dapat mobil ini nih? Sebenarnya banyak pak. Udah 525 2 kali, 523 sekali, 528 2 kali, 530 sekali, sama mobil dagangan pak yang banyak. Mobil dagangan banyak pak. Ya jadi karena gue nggak tahu ya, gue akhirnya jatuh cinta sama E39 karena E39 tuh buat gue pas gitu loh. Oke. Pas akhirnya dapat 520. Nah singkat cerita, yang tadi gue cerita di awal, 520 jangan pernah dibeli deh. Itu mobil udah kagak ada larinya. Iya, karena banyak yang cerita lo kayak gitu. Iya, gue insight beberapa teman-teman sama bengkel, jangan dibeli mas, 520 mah gak ada tenaganya. Memang bener pak, tenaga belet. Tapi pas gue pakai, nyatanya nggak sebelet itu, kencang juga, bisa lari juga. Itu makanya, karena mungkin dia 6 silinder kali ya. Kalau 4 silinder mungkin beda, kalau 6 silinder lumayan. Nah terus akhirnya gue dapat mobil ini waktu itu di Instagram. Udah beberapa kali jual yang lain. Gue nggak punya. Waktu itu kepikiran sih sebetulnya pengen punya pilihan E60 waktu itu. Karena kan masa sih lu cuman di E39 doang? Ada tipe lain nih. Ada E60. Pengennya sih F10 pak. Pengennya F10. Cuman ya belum ya. Ntar ya. Doain aja deh. Pokoknya kepengennya gitu. Tapi ya udahlah, karena balik lagi dulu kan ceritanya gue seneng sama mobil era-era agak tua gitu kan. Kesannya kalau mobil yang udah agak tua kan seru ya gitu. Sama lebih gimana ya ngomongnya? Kalau mobil tua itu dalam keadaan yang pristine, orang tuh bakalan lebih heads off sebenarnya. Betul. Oh berarti ngerawatnya bagus, maintenance-nya bagus. Jadi lo akhirnya dapat menemukan si mobil ini dengan keadaan yang sesuai dengan apa yang lo mau. Jadi waktu itu gue ngeliat di Instagram ada iklan mobil ini di luar kota. Di luar kota Wan. Jadi tepatnya di Semarang waktu itu. Sekitar 2-3 tahun yang lalu lah mobil ini iklan. Wih Semarang nih, bener nggak nih orang ya? Masalahnya, wah ngeri-ngeri sedep pak kita ya kan beli mobil gitu. Udah gitu gue telepon. Om mobil berapa? Segini. Mahal banget. E39 mah perasaan nggak segini nih kalau 520 apalagi kan. Cuman karena kondisinya bener-bener bagus. Kilometernya waktu gue beli itu 36.000. Oh ya? 36.000. Bener nggak ya dalam hati? Ya maksudnya kan harus divalidasi dong. Betul. Nah, memvalidasinya gimana? Nah, waktu itu gue nggak punya waktu dan gue juga masih maju mundur waktu itu karena harganya mahal untuk E39. Waktu itu mahal. Nah, terus akhirnya emang orangnya juga sellernya oke lah ya, segala macam bagus. Gini aja om, kalau om nggak percaya ke BMW aja di Semarang ada tuh kalau nggak salah BMW di Semarang gitu, colok aja tapi om yang bayar. Ya udah colok, bener 36.000 sekian waktu itu ya. Ya udah bayar beli. Nyampe di rumah gue tuh nggak lihat pak. Gue cuman foto, video, telepon. Bermodalkan ya Bismillah nih bener orang nih. Bismillah juga, mudah-mudahan foto sama videonya bener nih. Iya benar. Dan akhirnya bener. Nyampe rumah, kok buram ini catnya gue pikir buram, oh ternyata kotor, perjalanan hujan. Gue dari jauh panik, anjir, kok gini sih, di foto mulus begitu datang, kok gini ya, oh ternyata habis hujan, di towing. Wah turun, gini ya, kondisi bagus nih ya, pas gue buka, oh bener. Ini salah satu, bahkan ini yang paling perfect yang gue pernah punya, E39. Dari sisi, apa parameter lo? Interior udah pasti, karena kalau bicara mobil tua tuh tolak ukur gue di interior dulu. Karena interior susah dibeli ya. Interior, kedua mesin, terus ketiga baru eksterior. Nah, jadi interior penyakitnya E39 tuh apa? Ya satu, joknya, kulitnya pasti udah pada kalah. Bagian yang kita dudukin tuh udah pada rusak kulitnya. Terus apalagi yang tadi gue bilang, kalau E39 di seri-seri tertentu yang udah pernah electric seat biasanya suka agak belok gitu tuh, selingnya udah pada nggak rata lagi, nggak pas lagi gitu. Nah ini kan nggak gitu. Dan waktu itu kondisi setirnya, dashboardnya itu bener-bener wah ini nih yang gue cari bener. Meskipun jadi full standar, seada-adanya standar. Sampai gue kelilingin bener ya mobil ini kondisinya bener-bener sebagus itu. Dan akhirnya, tapi dibalik itu emang gue kepengen aja gitu. Waktu itu ngelihat, jadi gini ceritanya, gue beli pelek ini sebelum mobil ini datang. Ini velg OZ Mito. OZ Mito. Speknya?
9,5, 11. 9,5, 11? Iya. Oke. Di Mamat, waktu itu gue sama temen gue Iksan lagi main ke sana. Ada velg lah ceritanya di Mamat nih ya kan. Kak, ada velg apa? Ya biasa suka nanya aja, beli mah belum tentu ya. Tapi oh iya, bener bagus juga nih speknya ya kan. Lu mau berapa? Gue buatin. Ya udah 9,5, 11 ya kan. Wah, oke nih. Mobilnya belum ada Pak waktu itu. Belum ada mobilnya? Belum ada. Cuman emang gue tahu gue mau bakal beli mobil 39 lagi nih. Karena waktu itu gue cari referensi di internet gitu ya. Ada OZ Mito keluar nih warna hitam tapi di luar. Oke. Wih, keren juga nih. Ya udah, akhirnya gue beli Mamat, gak lama mobil datang. Ya udah tinggal nggak lama akhirnya gue bangun aja deh gitu. Jadi gue nggak mempertahankan keorisinalnya dia nih dari sisi luarnya gitu. Kalau interior full ori semua, mesin juga standar. Tapi kalau luar udah deh biarin gue ganti aja velgnya, pasang bumper, kaki-kaki gitu. Ini ada pertanyaan yang ini gue pertanyaan nih. Kan kalau orang biasanya dapat kondisi yang pristine gitu tuh dipertahankan untuk keoriginalitasnya. Iya. Ada memang market yang seperti itu. Betul. Nah, ini kan lu dapat mobil yang bagus. Bagus. Apa pertimbangan lo jadi yang kayak yaudah deh sekalian aja deh gue ganti velg? Karena waktu itu gue mikir gini, kalau kondisi standar originalan gitu kan pristine, dia dengan kondisi yang standar. Oke. Kalau gue udah kondisinya bagus, tetap ada modifikasi. Jadi itu juga jarang buat gue. Kalau yang standar udah biasa, pristine jalan. Tapi ini gue modif, tapi kondisinya pristine gitu. Tapi dari basicnya pristine? Pristine. Dan itu mobilnya pasti akan jauh lebih enak? Pasti. Jadi gini, kebanyakan orang yang ngomong, kalau mau gue bangun juga, mendingan gue beli mobil yang nggak orisinal-orisinal banget. Iya, itu tergantung ya. Atau dari bahannya, kayak kadang-kadang tuh, tapi ini adalah yang kita obrolin waktu itu, yang paling penting itu adalah pondasinya. Kalau suatu bangunan. Betul. Jadi kalau pondasinya bagus, pondasinya kuat, ya hasilnya mobilnya pun pasti jadinya bagus. Cakep. Iya. Apapun itu. Betul. Gue sih belum pernah ngerasain apalagi restorasi. Gue nggak pernah. Nggak usah. Enggak usah ya. Sama sih gue ngeliat temen gue. Gue ngeliat temen gue kayak terlalu dalam. Iya. Ya untungnya gue bukan nggak suka karena mungkin kemampuannya agak sulit tuh kalau misalnya gue harus menunggu waktunya. Iya. Gue tipe kalau orang juga nggak sabaran. Ketika pada saat gue udah punya mau harus cepet. Gitu. Jadi menunggunya itu gue udah nggak bisa. Kedua butuh spend waktu Pak. Iya benar. Nah waktunya itu juga bisa ya kan nggak tahu ya kapan waktunya, kapan dia misalkan gue butuh ini buat ini. Iya. Repot. Nah akhirnya gue memutuskan untuk gue bangun aja deh, toh juga cuman E39 yang gue pernah punya, meskipun nih kondisinya sayang gue bangun, tapi juga kan gue modifikasinya nggak yang gimana-gimana. Gue bisa make dengan harian gitu, daily, dengan setup gue juga yang nggak nyusahin buat gue, yang gue bisa pakai sama keluarga gue gitu. Ya ini mobilnya. Pertama kali yang lo akhirnya bisa dibilang modifikasi tuh dari mobil ini tuh apaan? Pertamanya mobil ini? Pertama lu ganti atau lu upgrade gitu? Bumper Pak. Oke, ini pakai bumper? M-Tech ya berarti ya? M5 atau M-Tech lah kita sebut gitu kan. Ini M-Tech ini juga bukan part number, tapi asli plastik gitu ya, ABS gitu. Nah ini juga, dulu juga gue pernah diskusi sama teman-teman gue, kenapa sih nggak harus part number gitu? Karena gini, prinsip gue adalah satu, mobil ini bagus, harus bagus semua. Iya, setuju. Bukan berarti part number itu jadi bagus, betul bagus. Tapi kan kalau sudah tua, kita belinya second, ntar apa ya? Nggak pas. Basic dari si bumpernya ini, gitu kan. Karena kan kita belinya udah tua kan, second gitu. Tapi kalau kita beli plastik ABS baru, wah itu udah aman Pak. Ngelihatnya juga pasti enak gitu loh. Setuju gua. Itu, jadi nggak melulu harus, part number. Iya part number kalau baru. Iya. Nggak apa-apa, cuman ya tergantung waktunya Pak. Benar. Tergantung kalau waktunya cocok ya udah silakan dibeli. Benar, gue setuju tuh. Jadi memang benar. Jadi kalau masalah nih lo ngutamain part number tapi ternyata bumpernya udah bekas tambel-tambelan. Nggak enak kan? Tapi yang penting part number, tapi kan bukan itu yang lo lihat. Betul. Itu orang lain nggak akan ngelihat. Maksudnya orang untuk lihat ini mobil part number nggak bakal nggak ada di depan bumper lo, nggak ada tulisannya nggak gede gitu, nggak gitu. Tetap bumpernya di belakang gitu. Jadi kalau misalnya lo ngomongin masalah mobilnya pristine, bener kata Mas Jibru tadi, bumpernya pun kalau segala macam karena ini mempengaruhi dari keseluruhan dari mobilnya ya. Sayang lah sama mobilnya kan. Iya, dan gue setuju tuh. Memang balik lagi kalau emang dapatnya part number yang baru ya monggo. Tapi kan kalau ngomongin masalah budget wise, tapi untuk
kemaksimalan dari bentuk mobilnya, ya ini menjadikan opsi yang jadinya tuh kalian tuh nggak terpaku terus sama yang kayak, oke, gue kalau harus beli ini harus beli part number, lebih mahal dibanding plastik. Ada pertimbangan juga seperti Mas Jibril tadi, kalau memang mobilnya cakep segala macam, ya udah kalau kalian dapat bumper plastik yang akhirnya cakep seperti ini, yang bernamakannya jadinya. Kalau mobil part number itu kan mungkin udah ada di tempat tunggu lama yang dimana ketumpuk bumper lain ataupun kepanasan yang jadiin tuh formnya tuh nggak semaksimal kalau bumper baru. Betul gitu banget. Loh. Gue takutnya kayaknya miring-miring gitu. Kayaknya menyon. Betul, ya kan? udah tahu. Karena kan sayang nih, misalnya mobil udah ya boleh bilang kondisinya bagus, kalau bumpernya nanti agak miring, nggak enak ngeliatnya kan gitu. Bener. Mendingan baru nggak apa-apa, nggak ada part number, tapi kan dia tetap plastik. Betul. Itu sih. Benar. Nah ini kan bumper yang lo ganti kan, kan? Bumper depan, bumper belakang, side skirt? Kayaknya enggak kalau enggak, jadi bumper depan, bumper belakang. 39 side skirtnya emang begini, dia agak gondrong. Oke, jadi berarti bumper ini dalam keadaan plain warnanya? Betul. Plain ya, habis lu cat lagi. Cat lagi. Nah, kayak tambahan lip gini memang udah dapat dari bumpernya? Enggak sih. Nah, waktu itu pas masang ini juga setelah udah berapa lama pasang bumper dan velg, gue ngeliat lagi tuh di Instagram waktu itu di luar lah, di entah di mana negaranya, Herman apa kalau nggak salah ya. Oh, jir. Herman. Gue ngeliat E39 warna merah pakai Mito ada lipsnya. Oke. Ih, cakep nih. Terus gue bilang, ada temen gue kebetulan punya bengkel cat juga, Paduka, Adit namanya. Dit, lu bisa bikinin nggak ini lips begini doang? Bisa bang. Ya udah bikin deh. Akhirnya jadi kayak gini. Dan gue suka sih. Iya. Jadi dia nggak terlalu lebay segala macam. Ini lip itu kan buat pemanis aja kan sebenarnya gitu. Kan, supaya bumpernya nggak kopong-kopong banget nih bawahnya nih. Betul. Kalau untuk body nih, Bro, selain bumper depan belakang, lip depan, apa aja yang lu tambahin? Apalagi yang lu tambahin? Body sih nggak ada ya. Jadi gue karena senangnya mobilnya bersih, kempling, ya udah perawatan kayak coating aja. Jangan lupa di WAC. Oh, iya benar. Cakep. Nanti bilnya saya transfer ya. Oh siap. Jangan lupa. Ya kalau tadi di daerah mana tadi? Di Duren Sawit. Duren Sawit dan sekitarnya mau dibikin kinclong kayak gini, mampir ke Win Auto Care. Cakep. Thank you Pak Rizwan. Iya dong. Nah ini ngomongin tadi kan body udah, Kaki-kaki. Kaki-kaki kan lo bilang beli velgnya sudah dari sebelum beli mobil. Betul. Benar ya? Betul. Dengan OZ Mito dengan spek 9,5 11. Betul. Bannya pakai berapa? 235, 265. 235, 265. Iya. Offsetnya seri 5 nih ya, belasan. Offsetnya Mamat waktu itu akhirnya jadinya 20-an. Oke. Yang belakang 25, depannya 25, tapi karena memang E39 itu depannya lebih ke dalam lagi, jadi butuh spacer. Jadi itu finalnya kalau nggak salah 10 sampai 13. 10 sampai 13 dengan lebar 9,5 dengan ban 235. Betul. Belakang 265, offsetnya 25. Betul. Lebar 11. Lebar 11. Dan santai-santai aja nih ya. Iya, itu E39 pakai enaknya di situ. Jadi sering juga gua ditanya gitu sama teman-teman yang pakai 39, Om, speknya lebar berapa? Itu speknya berapa gitu lebarnya? 9,5 11, ET-nya depan finalnya udah 11 sampai 13 gitu kan. Bingung. Itu peleknya apaan itu bisa begitu lebar ET segitu? Ya enggak, lu harus tambahin spacer. Gitu. Karena kan nggak mungkin bisa kayak gitu pas gitu kan, harus tambahin spacer juga. Gitu sih. Makanya agak PR nih di depannya nih gitu mobil ini. Karena offsetnya kecil banget. Offsetnya kecil di depan, bukan di belakang. Iya, malah gue pikir malah belakangnya offsetnya akan lebih kecil. Nah, umumnya kan gitu, kayak misalnya contoh New Ice nih. Ketika New Ice kita bicara sama-sama ring 18, dia kayaknya bisa tuh lebar 9,5 11 atau nggak lebih kecilan dikit lah kali ya. 9,5 Besok nggak pakai nggak muat mas. Tuh kan habis takut juga fender saya. Iya. Gue takut ngomong kalau ada yang punya. Muat besok beli jeder keluar tuh ya kan. Tapi yang pastinya Mas Jibril tidur aku udah. Iya, kata Bang Jibril muat. Tapi enggak, yang pastinya gue bisa pastiin E39 lebih kecil ET depannya daripada belakangnya. Itu makanya kadang-kadang ya rata-rata gitu susah nyetingnya gitu di depannya. Oke. Nah, suspensi lu pakai apa nih untuk coilover aja sih paling. Coilover aja? Iya. Kayak camber kit semua segala macam tuh lu nggak pakai? Enggak, standar. Standar ya? Standar. Coilover pakai ISX. ISX. Oke, kalau beli ISX bisa sama gue berarti. Nah, yang berbeda enak jadi kayak Jibril. Enak, empuk. Nah, kalau untuk si kaki-kaki berarti semuanya standar. Standar.
Camber standar, iya. Berarti kalau buat teman-teman semua yang mau bangun E39 itu bisa dicontek nih speknya Mas Jibrut. Depannya itu offsetnya belasan di bawah 15 dengan lebar 9,5 235 bannya, belakangnya 265 lebar 11, offsetnya kepala 2. Iya, 20 sampai 25 lah kurang lebih. Bener, cocok tuh. Segituan. Cakep jadinya. Nah, ini ngomongin kaki-kaki udah, body udah. Engine, kan ngomongin masalah 520 dengan keboyoannya. Abis itu lu tambahin nih velg yang dimana berat, jauh lebih lebar dibanding velg standarnya, ya kan? Ada yang lu upgrade nggak mesinnya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dan lo bisa bilang nih 520 ini enak? Iya, enak aja gitu. Jadi enak banget sih enggak, karena ya itu dia, kebutuhan. Jadi gini, gue sudah sadar nih sama mobil gue yang kayaknya kalau untuk performan nggak bisa lebih gitu kan. Jadi gue dengan itu gue berdamai sama mobil gue. Ya udah nggak usah kencang-kencang lah di jalan. Tapi yang gue pernah cerita tadi, waktu pas gue lagi acara apa BMW waktu itu kan ada acara tuh di Beamer Fest, betul. Beamer Fest di Jogja waktu itu kan. Sekitar 1-2 tahun yang lalu gue lupa. Ini gue pakai touring bareng temen-temen. Jadi, ya biasa lah, ya kompor-kompor lah, ada kompor-kompor di jalan, Iya. Ya mobilnya juga nggak pelan juga, Wan. Maksudnya gue bilang, gue pikir nih, ini mobil belet, ketinggalan, enggak juga. Tapi ada mobil teman-teman gue yang udah larinya di atas 200 sudah ada, gitu. Cuman kalau ini kan nyampe 190 lebih sampai 200 bisa. Jadi, dibilang lemot banget ya nggak juga, gitu loh. Oke, berarti itu masalah engine-nya. Masalah engine. Yang kedua adalah pertanyaan yang biasa ditanya orang-orang, BMW kan boros mas, 520. Jadi kebanyakan mungkin ya stigma dari orang-orang yang memikir untuk spek mesin yang lebih tinggi dengan power to weight rasionya. Dengan berat mobil sekian, kalau lo pakai cc yang lebih kecil, akhirnya dia ngebawa bodinya akan lebih berat dibanding dengan cc yang lebih besar. Pengalaman lo dengan menggunakan mobil yang cc-nya lebih besar dengan sasis yang sama ya, dengan base yang sama dengan yang 520 ini, konsumsi bahan bakarnya gimana? Ini satu paling irit dalam kota 17. 17, oke. Udah paling irit tuh. Paling irit, Udah paling irit. Rata-rata 16 lah, average 6 117 kecuali luar kota ya. Ya, luar kota bisa 19 110 lah. Cakep. Masih bisa dapat. Nah, itu dia bener tadi, yang paling irit menurut gua dia 39 itu 525 tipe variannya. Karena gua kemarin sempat punya juga 525, dia tenaganya enak, cukup gitu. Dan gua bilang irit. Bisa sampai 1819 paling boros tuh. Untuk dalam kota? Dalam kota. Karena memang satu badannya dia kan besar gitu, cuma tenaganya kan lebih besar. Jadi kan lo ngegasnya mungkin jadinya lebih dikit, mobilnya udah jalan dibanding. Kecuali 530 udah jadi boros tuh. Gitu yang pernah gua alamin ya, gitu. Jadi 530 udah boros, 525 irit, 528 boros juga, 520 agak boros juga, 523 boros juga. Jadi yang better tuh 525 sebetulnya. Kalau buat irit ya, di seri. Jadi power to weight rasionya pas nih. Pas dia, pas. Itu yang gue alamin ya dari gue coba begini. Tapi ya lagi-lagi gue mempertahankan mobil ini karena memang ya mobil ini dengan kelemahannya dia atau kekurangannya dia menjadi keunggulannya C39. Nah ini ngomongin masalah lu sayang banget sama mobilnya. Sayang gue. Lu jual tuh mobil ini kapan? Tahun kemarin kali ya. Tahun kemarin. Kenapa bisa jadi lu yang kayak jual? Ini gue mau balik lagi di mobil. Jadi gini, gue kan kadang-kadang mobil juga kadang-kadang ada yang iseng suka nawar gitu. Ya gue juga terima aja. Ayo dong iseng dong. Ayo pada iseng. Ayo dong pada iseng. Emang basicnya pedagang gitu ya. Jadi kita pakai jual gitu. Nah, cuma nggak berlaku di mobil ini. Jadi memang mobil ini mobil default gua ya gitu. Gue suka banget sampai gua dapat dah sama nih mobil. Tapi waktu itu gua nggak tahu kenapa, gua kayaknya agak bosan nih. Atau tawarannya pas. Itu juga Pak. Iya kan? Iya kan? Iya, angkanya pas lah gitu. Jadi bisa jadi goyang gitu. Goyang Pak. Bener. Wah, udah tawarannya pas, momentumnya pas. Saatnya gue ganti mobil. Tinggalkanlah E39. Iya benar. Karena sudah banyak E39. Ya udah, akhirnya kebetulan The Black Honest waktu itu. Mas Eno. Nah, jadi singkat cerita mobil ini sudah dijual, laku lah. Alhamdulillah lakunya juga
gue ganti mobil, balik lagi ke Mercy. Oke. Balik lagi ke Mercy. Ya Mercy memang nggak pernah salah, gue senang, makanya gue pakai Mercy. Oh seneng lagi, 4 bulan. 4 bulan. Abis itu gue galau. Wah, tiap malam sampai gue sama bini gue tiap malam kepikiran. Gue scroll di Instagram feed gue, kok kayaknya 39 si B sore ini menarik ya, kenapa gue harus jual gitu kan. Singkat cerita gue diskusi segala macam, ya udah deh coba lagi deh tanya orangnya gitu, mau nggak kalau di buyback lagi. Kebetulan mau. Kebetulan mau. Ya udah akhirnya gue buyback lagi. Tapi perasaannya waktu itu sampai gue tuh ya sedih banget. Maksudnya beneran sedih gitu. Gue aduh kenapa gue harus jual mobil ini gitu. Apa yang dia tuh punya dan yang mobil pengganti lu tuh nggak punya? Apa ya, gue merasa bahwa kalau di mobil ini E39 satu bentuknya emang gue suka, kedua setelannya gue suka, ketiga kalaupun gue ganti velg itu lebih gampang. Oke. Pilihannya lebih banyak ketimbang yang mobil yang waktu itu gue akhirnya beli. Agak susah gitu, kayak Pak Jawir kan merasa agak susah tuh pakai F30, dia mau pasang-pasang susah kan. Nah seperti itulah. Jadi kalau pakai ini kesannya, oh gue mau colok pelek ini, waktu itu kan sempat pakai Hamann TG, sempat pakai HRE gitu segala macam. Kayaknya gue bebas aja karena kan spek peleknya gue suka-suka gue gitu, mau lebarnya berapa aja gitu. Itu menariknya karena itu yang nggak bisa gue lebih bisa lu explore jadinya ya. Itu bener. Nah gue dapat di mobil ini dan gue pikir juga mobil ini juga kan kondisinya juga pristine gitu. Sementara ya ini yang gue cari sebetulnya selama ini gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Oke, nah ini setelah lo ganti-ganti mobil ya 39 semua segala macem, parameter lo, mungkin teman-teman di rumah nih ada yang tertarik buat main E39. Tips dan trik dari lo nih untuk nyari E39 yang menurut lo ini worth to buy, atau kalau tadi kan kita ngomongin masalah konsumsi bahan bakar, yang lo bilang paling irit sebenarnya 525. Betul. Iya dong, itu. Nah, kalau untuk dari kondisi mobilnya, yang lo harus perhatikan, misal teman-teman di rumah mau nyari E39, apaan? Dari mulai interior dulu deh, interior yang tadi ya? Iya. Yang pasti kalau mobil tua kan interior ya, itu kan kayaknya mandatory ya, karena kalau interior dibetulin agak susah ya. Benar, nggak bisa tapi nggak akan bisa maksimal kayak standarnya, betul. Gitu ya. Kalau di luar kan exterior cat bisa segala macam. Kalau gue tipsnya paling cari mobil yang paling bagus aja deh, sama mahal nggak apa-apa. Misalkan harganya mahal banget, ya lihat aja bedanya di mana. Kenapa dia bisa mahal? Kadang-kadang gini, gue ada orang gitu ya, gue pernah ngobrol sama orang, dia beli mobil, kenapa lo pilih mobil mahal? Justru kalau dia beli mobil murah dia nggak lihat. Ada opsi 2 gitu, dengan mobil yang sama gitu, satu mahal, satu murah. Dia cari yang mahal, karena dia yakin kalau misalkan kita beli yang mahal pasti ada bedanya jauh sama yang murah. Itu udah pasti, karena kita beli mobil yang tua nih, kecuali mobilnya baru, mirip-mirip deh tuh. Tapi kalau mobil tua, yang mahal pasti beda nih. Apanya? Biasanya interior. Terus memang ya kondisinya ya, apalagi kita bicara masalah mobil tua kilometer kecil. 36.000 kecil Pak buat dia 39. Iya benar. Kecil banget gitu loh Wan. Jadi memang kalau untuk teknikalnya kayak misalnya diperhatikan mungkinnya engine-nya atau apanya yang bisa dicek. Pertama kali lu ngecek kalau lu mau beli E39. Gue nggak pernah ngecek lagi. Benar sih. Gue tuh beli mobil nggak pernah ngecek, kayak panggil bengkel ngecek, enggak, feeling aja. Dirasa gue bagus, interior, kalau interior kita bisa lihat kan, interior, body bagus, udah sama feeling. Jarang banget gue panggil bengkel, ngecek dulu, enggak. Udah aja, oke nih, ya budgetnya masih masuk, terus ya kalaupun lebih mahal, apa yang membuat dia mahal, ternyata ini wajar lah, kilometer kecil, ya udah beli aja. Biasanya emang kejadian bagus. Tapi kalau kadang-kadang gue, ada temen gue juga, ngejarnya pengen yang murah gitu. Ya benerinnya banyak Pak antar. Iya benar. Benerinnya juga aduh pusing. Benar itu juga jadi salah satu pertimbangan juga ya teman-teman ya. Terkadang tuh kalau sesuatu hal yang memang udah akhirnya mahal, misalnya ini kalian ditawarin mobil misalnya. Silakan misalnya 80 juta, yang satu lagi 60 nih, bedanya mungkin selisihnya jadi 20 juta.
nanti kalau kalian ngejar ke yang 80, akhirnya kalian bisa lebih dapat, misalnya habisnya Ya. jadi 90. Betul. Jadinya malah 100 gitu loh. Jadi memang ini jadi pertimbangan yang tadi Mas Jibut ngomong, kalau memang ada mobil yang lebih mahal, yaitu coba dilihat dulu. Mungkin kalau kalian yakin dengan, kalau tadi kan Mas Jibut yakin, kalau kalian nggak yakin, kalian cek dengan yang mobil yang mahal. Habis itu kalian mungkin yang kalian inceran kalian nih yang lebih murah gitu ya. Kalian cek yang ini, habis itu kalian coba di compare Compare deh. dengan si ini, kalau ini betulnya berapa segala macam, karena Betul. nggak cuman dari uang doang teman-teman, dari waktu. Dan kalau sesuatu yang ngebetulinnya juga jadinya nggak bener, akhirnya mobil kalian juga nggak bakal bisa balik jadi original lagi gitu. Nah itu kadang-kadang yang nggak bisa dibeli juga kan. Iya. Gitu. Kalau katanya original cuma sekali, itu jadinya tuh. Jadi memang kalau misalnya udah pristine, ya memang bakalan cakep ya gitu. Nah ini kita bahas kan dari tips dan trik semua segala macam, sisi modifikasi ya, cerita-cerita di balik Mas Jibut ini tiba-tiba milih E39 ya kan segala macam. Nah kalau ngomongin masalah dari mobilnya nih, apalagi yang tadi belum dibahas? Paling kalau dari eksterior kan velg udah. Ya belakang paling knalpot, muffernya doang sih. Oh, muffler ganti. Sama spion. Muffler ganti pakai apa? Pakai custom. Custom, Ini oke. custom. Ini custom. Kalau yang spionnya juga pakai yang M5 tapi juga nggak part number. Oke, ini M5. M5 tapi nggak part number. Oh, baru juga? Baru. Nah tapi juga waktu itu ada waktu pas masang juga dia nggak pas. Jadi harus ada yang di custom sedikit lah. Apanya tuh? Ya, Si dudukan itu. ke Iya, body? dudukan ke bodinya waktu itu kayak kelebihan gitu ya. Jadi mungkin karena nggak tahu juga ini punyanya E39 atau M46, tapi kayaknya ini E39. Cuman nggak pas aja, akhirnya ada yang di custom sedikit gitu. Oh, di custom sedikit doang Di tapi custom ya. sedikit, cuman pas emang Ujung sudut di sini. ujungnya aja tuh, ujungnya kelebihan sedikit lah gitu. Oh. Jadi harus ada oke. di papas-papas sedikit lah waktu itu. Nah, interior kan juga semuanya standar kecuali Standar. setir. Setir. pakai Pakai M5. M5. Iya, M5. Oke, nah ini berarti semuanya udah dibahas kan? Betul. Nah, sekarang gue tanya. Kalau misalnya mobil ini ada yang nawar lagi. Misalnya nih, ini kan udah 2 kali, udah cabut, kayak katanya nggak bisa tidur, tadi Iksan ngomong 4 hari nggak bisa tidur, nelfon Iksan ya kan? Sampai akhirnya, kalau ada yang nawar lagi, kira-kira mau lu jual atau malah lu mau kayaknya enggak deh, gue ini mana? Aduh, jadi seminggu lalu juga ada yang nawar juga nih. Oh iya, benar. Jadi minggu lalu gue di DM gitu kan. BRP gitu doang, enggak ya? Enggak ya? Kita di DM BRP tanda iya, tanya. berapa mobil dijual nggak? Iya bro, mobil dijual nggak gitu? Itu pasti gue lewatin. Gitu. Malah lewatin. Ya kayak gitu kan pasti lu ngalamin lah, banyak kayak oh mobil dijual nggak, itu bukan gitu, tapi memang orangnya juga kelihatannya bonafit lah gitu. Wah ini cuman waktu itu Apa yang bisa bilang lu orangnya bonafit? Atas dasar dari gini, soalnya ada banyak parameter ya. Kalau Iya. ngomongin masalah, kita ngomongin ada juga orang yang, gue juga terkadang maaf nih, gue juga terkadang milih-milih orang buat Iya, kalau jual iya, mobil iya, gitu. iya. Jadi bukan berdasarkan dari tawarannya doang, Iya. tapi kalau gue sayang banget sama mobilnya, Iya, iya. gue akan nanya, ini lu buat apa? iya. Lu mau ngapain lagi sama nih mobil? Iya. Ada parameter seperti itu. Jadi Betul. nggak cuman kayak kita dagang di showroom. Betul. Kalau ngomongin cocok, jual tanpa ada pikirannya. Kalau lu parameternya tuh apa? Iya, satu dia sampai Selain dari harga ya. iya. Kalau harga udah pasti ya. Kalau pasti. Ya dia juga nanyanya lewat perantara juga, lewat Oke. teman gue juga, dan dia ngejelasin ini serius gitu. Gue udah bilang harga mobil ini tuh di atas rata-rata. Gue bilang gitu aja supaya dia nggak mau gitu. Sampai akhirnya disampaikan lah ke orang ini, ternyata direspon. Bisa kurang nggak? Waduh, kok serius? Padahal gue udah bilang jangan serius-serius mas kalau money mobil. Karena gue juga masih nggak kepikiran buat jual. Tapi akhirnya ngobrol tuh sama gue segala macem, mas sebetulnya gue kepengen mobil ini tapi boleh nggak harganya segini, artinya belum cocok. Tapi gue juga berharap sama dia, gue nggak mau ngeyain nih mobil buat dijual gitu loh. Jadi gue tinggiin aja sekalian. Kalau aku ya udah. Kalau aku ya udah. Tinggal tunggu mas mau dijual lagi apa nggak mobilnya. Tapi enggak lah, kayaknya gue juga waktu itu ngobrol juga sama teman-teman gue, udahlah pakai aja nih mobil karena memang lagi juga mau ganti apa bingung saat ini gitu, bingung. Mendingan
biarin aja mobil nih bakal jadi identitas gue lah, gitu. Kalau gue E39 aja udah gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir nih, kalau ngomongin masalah penasaran, yang paling lu penasaran mobil itu apa? Penasaran. Misalnya yang gini, Oke. Oh, ya iya. kayak gini kan Oh, lu kan iya, ada tetap penasaran ada E39 penasaran, nih. iya. Ya. Kalau ngomongin masalah basic mobil yang kira-kira kayak, tapi kalau gue Iya, memang iya. harus melepas Itu. E39, Ini nih. apa yang kira-kira E60, Pak. E60 kenapa? Ya satu, dia gede juga kan. Oke. Dia dimensinya gede. Terus juga kalau gue cari yang bagus, kayaknya harusnya masih ketemu. Kedua juga harganya kan masih nggak terlalu inilah ya, masih oke lah. Itu jadi gue penasaran banget sih. Cuman belum berani-berani aja. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang lagi di rumah lagi nonton ataupun yang lagi nawar mobilnya Mas Jibrut tadi, Enggak, coba kan, tawarin E60. Coba tawarin E60 cakep, punya stiker kali-kali aja bisa diobrolin. Bisa diobrolin. Tapi ya janganlah. Naikin lagi tawarannya, sih, bener. Aduh. Jadi gitu lah teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, mudah-mudahan terhibur ataupun malah jadi bisa dapat insight kira-kira kalau mau nyari 39 itu gimana dengan keluh kesahnya yang tadi atau tipenya apa semua segala macam yang tadi Mas Jibrut udah omongin, spek-speknya semua segala macam, mudah-mudahan bisa jadi informasi atau insight buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat Mas Jibrut udah nyempetin waktu nih. Makasih banyak juga. Buat ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lagi nonton tetap support kita dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Dan buat yang kira-kira undang siapa lagi dong atau kalian yang penasaran siapa lagi, silakan taruh aja di komen, nanti mudah-mudahan kita sampein dan kita undang orangnya buat kita wawancara. Oke, buat teman semua yang lagi nonton, yang tadi jangan lupa supportnya kita dengan cara subscribe, like, share sama komen. Dan yang paling penting itu adalah buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Deli Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Deli Indonesia. Kita ada apparel, ada macam-macam, ada freshener semua segala macam, ada stiker, ada baju, ada knalpot juga, ada kaca film. Pokoknya teman-teman semua bisa cek aja, kalau yang cocok buat kalian langsung di check out sebelum kehabisan. Terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Nah.